Lalu Imam Waqi mengatakan al-ilmu itu nur, gitu ya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yubdalin asih. Dan cahaya Allah, ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Jadi kalau ada orang yang nakal akhlaknya, tidak baik akhlaknya, tapi ilmunya banyak, itu ilmu hanya sekedar kulitnya saja. Makanya untuk ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat orangnya cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Itu yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Apapun itu. Nah, jadi diantaranya yang membuat dia semakin takut kepada Allah. Karena kunci orang itu akan tenang hidupnya manakala besar cintanya kepada Allah, maka semakin besarlah kebahagiaannya di muka bumi. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, selain orang-orang yang mengkaji ilmu itu, kunci utamanya biar berkah ilmunya adalah harus menghormat ilmunya. Jadi nanti kaitannya dengan alhamdulillah. Termasuk kalau misalnya ini kalau di pondok Pak, walaupun bahannya megang kitab ini, kalau pengen berkah punya wudu. Setiap ngaji harus punya wudu. Kenapa? Kita menghormati ilmu. Biar ilmu paham, katalah, dia bisa hafal. Tapi kalau ilmunya nyampe ke hatinya, kalau Allah menginginkan ilmunya ke hatinya, suatu saat pemahaman itu lahir di kepalanya. Jadi ilham di kepalanya ketika perkara itu dibutuhkan. Nah, jadi cari keberkahan itu harus dimulai dengan rasa pengagungan, rasa terima kasih. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah secara umum. Jadi pujian, memuji itu adalah rasa pengagungan disebabkan orang yang dipujinya itu punya keagungan. Jadi ada rasa tertarik diekspresikan dengan kata-kata yang baik, gara-gara yang kita komentari itu punya keagungan. Itu namanya hasanah. Ya, bukan begini, misalkan begini, kita memuji kecantikan perempuan, tapi hanya sekedar untuk ngeret saja, maka itu bukan pujian. Karena tidak didasari takzim takrim. Nah, secara istilah, alhamdulillah secara istilah, wa amma alhamdu istilahan fa huwa fi'lun yubna an ta'zimil mu'min. Nah, ini secara istilah. Ini bukan perkataan kalau pujian di sini. Fi'lun, pekerjaan, tindakan yang didasari an ta'zimil mu'min, mengagungkan siapa saja yang memberi kebaikan. Oke, ada orang yang memberi kebaikan, bisa babi kaunihi muniman alal habib. Karena si munim ini, si pembuat kebaikan ini memberi kebaikan sama orang yang muji. Nah, ini secara istilah ya. Amin. Al-Bohinihi, atau memberinya kepada selain yang memuji. Nah, maka di sini kan ada puji alhamdulillahi, beda lagi dengan syukur. Syukur secara bahasa itu adalah puji secara istilah. Artinya alhamdulillah secara istilah itu adalah syukur secara bahasa. Nah, sedangkan syukur secara istilah, apa itu syukur secara istilah? Menggunakan ciptaan Allah, menggunakan pemberian Allah sesuai dengan fungsi asalnya. Jadi pujian secara istilah adalah perilaku seseorang, entah itu hanya mendongkokkan kepalanya, entah itu senyum, entah itu apa saja ya, termasuk perilaku terima kasih, mengucapkan terima kasih. Itu semua dilakukan gara-gara orang yang kita puji ini berbuat kebaikan. Bohong, yang namanya cinta sejati kamu satu-satunya tuh nggak ada di muka bumi ini. Karena cinta yang sejati itu adalah hanya untuk Allah. Saya mencintai istri saya karena saya disuruh sama Allah untuk mencintainya zahir dan batin. Saya disuruh sama Allah untuk menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau mau begitu, benar tak jelas?
Kita mencintai anak juga hanya untuk Allah. Hati kita harusnya milik Allah. Nah, jadi kalau kita ingin berterima kasih gitu ya, berterima kasih itu memang hanya untuk Allah. Alhamdulillah itu hanya Allah yang berhak memilikinya Allah, karena semua kebaikan yang kita terima itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya Allah sudah ngasih tahu, Rasul pun sudah ngasih tahu, kasih sayang Allah lah yang harus kita perjuangkan. Anak kita pun kita perjuangkan agar dia mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dirinci itu sama ulama, pujian itu ada 4. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada Allah sendiri, dan pujian makhluk dengan makhluk. Maka orang yang mengenal Allah dengan segala kebaikannya, ketika mengucapkan Alhamdulillah, maka dia bisa bayangkan semua alam semesta ini diisi dengan kebaikan-kebaikan Allah, dan tidak ada yang lepas dari kebaikan Allah. Semutnya, ikannya, semua tersebar, semua ini kebesaran Allah. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau pengen cari kebahagiaan, sok dimanapun kita coba banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja begini sudah banting tulang, ternyata hasil karya kita diakui sama orang lain. Tidak berhenti bekerja. Kenapa? Orang yang soleh itu gak bisa berhenti dia tetap terus berkarya. Kenapa? Yang dia cari hanya wajah Allah. Yang dia cari hanya perhatian Allah. Makanya kan ibtigha wajhillah, hanya mencari wajah Allah, jangan wajah manusia. Maksud wajah itu apa? Perhatian nanti.